Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Fakih Ahmad dari kelas 9E. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Yunus SPD dan teman-teman yang berbahagia. Teman-teman, pernahkah kalian mendengar istilah kiamat kubro dan kiamat sugro? Dua kata ini sering muncul ketika kita sedang membicarakan akhir dari kehidupan kita di dunia. Tapi apakah kalian tahu perbedaannya? Jangan khawatir, di video ini kita akan membahas dengan sederhana agar mudah dipahami, mudah diingat, dan yang terpenting bisa jadi pengingat untuk kita semua. Oke, jadi yang pertama-tama itu adalah kiamat sugro. Kiamat sugro atau kiamat kecil adalah peristiwa hancurnya kehidupan seseorang secara pribadi. Dengan kata lain, kiamat sugro terjadi ketika seseorang meninggal dunia. Kematian ini adalah sesuatu yang pasti. Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran, yaitu dengan ayat kullu nafsin zaikotul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Jadi begitu kita wafat di dunia ini sudah berakhir untuk kita. Amalan kita terputus kecuali 3 hal, yaitu doa anak soleh, amal jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Oke, contoh yang paling dekat dari kiamat sugro adalah ketika ada keluarga, tetangga, atau teman kita yang meninggal. Itu jadi tanda bahwa hidup di dunia ini memang gak kekal. Sehebat apapun seseorang, sekuat apapun dia menjaga dirinya, gak ada yang meluput menghindari dari kematian. Selain kematian individu, kiamat sugro juga bisa berupa bencana-bencana kecil yang Allah turunkan, seperti gempa bumi, banjir, gunung meletus, longsor, dan lain-lain. Semua itu bukan sekedar peristiwa alam biasa, tetapi juga pengingat dari Allah agar manusia sadar dan berhenti sombong kepadanya. Jadi kiamat sugro itu ibarat alam kecil. Allah kasih peringatan bahwa hidup kita di dunia ini terbatas, supaya kita nggak terlalu terlena-lena dalam dunia. Oke, yang kemudian kita berlanjut ke kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar. Kiamat yang menjadi peristiwa hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menghindarinya. Oke, kemudian tanda-tandanya. Tanda-tanda kiamat kubro juga dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Misalnya munculnya Dajjal yang membawa fitnah besar, turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk meluruskan umat manusia, munculnya Yajuj dan Majuj yang membawa kerusakan, kemudian terbitnya matahari dari arah barat, hingga keluarnya hewan besar dari perut bumi. Bayangin aja ketika kiamat kubro benar-benar datang, semua yang kita banggakan di dunia ini akan hilang. Gunung-gunung yang megah akan hancur rata dengan tanah. Laut meluap menenggelamkan menenggelamkan daratan. Bintang-bintang jatuh dari langit dan bumi bergetar seakan-akan akan pecah. Pada saat itu manusia nggak punya kekuatan apa-apa. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala, semua kehidupan berhenti. Tidak ada saat yang bersembunyi atau lari. Lalu pada tiupan kedua, manusia dibangkitkan kembali dari kubur untuk menghadapi hari penghitungan amal, yaitu Yaumul Hisab. Inilah perbedaan besar antara kiamat sugro dan kiamat kubro. Kalau kiamat sugro menutup kehidupan satu orang atau sebagian besar makhluk hidup, tapi bukan semuanya. Kalau kiamat kubro merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Kemudian bagaimana sih sikap orang yang beriman terhadap hari kiamat? Oke, jadi yang pertama itu yang pertama selalu berbuat baik. Orang yang beriman yakin semua amal sekecil apapun akan dihitung, karena itu akan memperbanyak ibadah, sedekah, menolong orang lain, bahkan hal-hal kecil seperti senyum atau berkata baik juga akan dijaga. Kedua, yaitu takut berbuat dosa, karena tahu setiap kesalahan sekecil apapun akan dimintai pertanggungjawaban. Orang beriman selalu hati-hati. Mereka mikir dulu sebelum bertindak, supaya nggak menyesal di akhirat nanti. Yang ketiga, yaitu sabar dalam menghadapi ujian. Hidup di dunia ini penuh cobaan. Orang beriman nggak gampang putus asa, karena mereka percaya kalau kesabaran itu akan dibalas dengan pahala yang besar. Yang keempat,
Hidup manusia mereka hidup sederhana dan tidak sombong. Mereka sadar di dunia ini hanya sementara. Harta, jabatan, popularitas, semua itu nggak ada artinya kalau tidak digunakan di jalan kebaikan. Karena itu orang beriman gak terlalu mengejar dunia, tapi lebih fokus mempersiapkan akhirat. Kelima yaitu selalu ingat akan kematian. Orang beriman sering bermusabah, mengingat bahwa kapanpun bisa dipanggil Allah. Dengan begitu mereka lebih terarah, lebih tenang, dan tidak mudah terjebak dalam kesenangan dunia yang menipu. Oke, dari penjelasan yang aku sebutkan itulah contoh nyata sikap orang yang benar-benar yakin akan adanya kiamat. Mereka tidak hanya percaya dengan ucapan, tapi juga membuktikan lewat perbuatan sehari-hari. Oke, jadi kesimpulan dari video yang saya jelaskan ini, jadi kiamat sugro adalah kematian kecil yang dialami setiap manusia, sedangkan kiamat kubro adalah hancurnya seluruh alam semesta. Dua-duanya pasti akan terjadi. Hanya saja waktunya yang dirahasiakan oleh Allah. Kalau kita benar-benar beriman kepada hari kiamat, maka sikap kita seharusnya adalah memperbanyak amal, menjauhi maksiat, sabar, rendah hati, dan selalu ingat bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Karena dunia ini ibarat tempat singgah, sedangkan tujuan akhir kita adalah akhirat. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang selamat di dunia maupun di akhirat, serta diberikan kemudian saat hisab, dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Sekian video penjelasan dari saya mengenai kiamat sugro dan kiamat kubro, dan serta contoh-contohnya dan contoh sikap orang yang beriman. Demikian dari saya ucapkan mohon maaf bila ada salah kata, karena yang sempurna hanyalah milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.